Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanta Nugraha dari Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan praktikum sistem operasi, di mana praktikum sistem operasi ini eh, menggunakan bantuan yaitu OS simulator atau CPU simulator. Sebelum lanjut ke praktikum, yang intinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan panel-panel yang ada dalam aplikasi CPU simulator atau OS simulator ini. Di mana dalam CPU simulator ini terdapat beberapa panel, di antaranya yaitu panel, CPU interaction, di mana pada panel ini terdapat PA atau physical address, atau dan yang kedua ada logical address, LADD ini. Di mana pada CPU interaction ini, dibaca oleh bahasa mesin atau bahasa assembly dan dikonversikan ke bilangan biner yang berupa 0101 seperti itu. Yang selanjutnya panel selanjutnya yaitu ada program list, di mana panel program list ini itu digunakan untuk menampilkan nama program di sini itu. Baik namanya, base-nya, start, dan tipenya. Lalu yang ketiga yaitu ada bagian program kontrol di sini. Program kontrol ini ada CPU view juga, ada CPU help ini juga. Namun program kontrol ini digunakan untuk menjalankan program tiap urutan atau step by step, atau bisa program dijalankan secara langsung dengan memilih tombol run ini. Dan step ini untuk menghentikan program. Lalu untuk panel selanjutnya yaitu ada panel spesial CPU register, di mana pada panel spesial CPU register ini terdapat PC, SP, SR, BR, dan terdapat juga SR status flag. Nah, selanjutnya yaitu terdapat panel general purpose, di mana panel general purpose ini digunakan untuk menampilkan nomor register. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktikumnya, di mana praktikumnya kita namai sebagai program pertama, nama programnya. Base address-nya kita mulai dari angka 100, lalu selanjutnya kita add, atau kita tambahkan. Nah, di sini tertera nama program kita, yaitu program 1 dengan base-nya dari 100. Nah, lalu berdasarkan soal, yang pertama akan dilakukan yaitu proses transfer data, di mana transfer data ini kita diarahkan untuk membuat instruksi untuk memindahkan angka 5 ke register R00. Kita memindahkan angka 5 ke register 00. Kita ubah dulu ke instruksi ya, yang di sini. Lalu kita add new. Setelah kita add new, lalu kita pilih move. Move data to register, di mana kita tulis di sini value-nya yaitu 5. Lalu registernya yaitu R00. Lalu kita tambahkan instruksi new instruction. Di sini akan ada instruksi yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat instruksi untuk memindahkan angka 8 ke register R01. Nah, kita buat new instruction. Di sini akan muncul di CPU interaction ini. Selanjutnya kita eksekusi ya. Kita run langsung saja. Nah, kita amati pada tabel R00 masih 0. Namun pada tabel R01 nilainya itu 8. Nah, coba kita interaksi step by step. Ketika kita interaksi step by step, maka R00 nilainya jadi 5. Dan R01 tetap 8.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses aritmatika, di mana dalam proses aritmatika ini kita diarahkan untuk membuat instruksi yang menambahkan. Kita add new dulu, lalu kita cari instruksi aritmatika atau arithmetic untuk menambahkan isi dari R00 dan R01. Isi dari R00 dan R01 berarti kita ubah registernya R00 di sini, lalu R01. Di sini opkodenya kita pilih add, karena kita membuat instruksi untuk menjumlahkan. Kita buat new instruction, lalu kita close. Nah, lalu kita coba eksekusi. Nah, setelah dieksekusi ternyata hasil penjumlahannya itu disimpan pada register R01. Jumlah penjumlahan dari 8 tambah 5 hasilnya yaitu 13. Nah, selanjutnya kita ke stack pointer, di mana pada stack pointer ini kita diarahkan untuk membuat instruksi menaruh hasil data di atas pada program stack. Menaruh hasil data di R01 ini ke dalam program stack. Oke, kita coba add new. Kita coba lihat data transfer, lalu kita pilih PSH karena kita akan menaruh nilai dari register di atas ke program stack. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan nilai registernya. Nilai registernya yaitu di register 01 kepada program stack ya. Lalu kita buat new instruction. Nah, setelah itu kita close. Lalu kemudian kita eksekusi. Pilih yang step ya. Ternyata di sini pada program stack yang di RAM-nya ini nilai post, value, dan address-nya ternyata ada gitu. Nah, setelah itu buatlah instruksi untuk menaruh push angka -2 pada stack teratas dan eksekusilah. Nah, kita ke program stack, lalu taruh angka -2. Selanjutnya kita push. Nah, ternyata nilai register SP-nya jadi berubah jadi 8.100. Nah, setelah itu, setelah kita mengamati nilai register SP yang berubah ini, kita lanjut ke pembanding. Ke instruksi pembanding, di mana dalam instruksi pembanding ini kita diarahkan untuk membuat instruksi untuk membandingkan nilai register R00 dan R01. Kita add new, kita pilih comparison, kita pilih yang si MP ini untuk membandingkan compares to numeric value, nilai berbilangan numerik gitu ya, bukan kalau yang CPIS itu kita membandingkan dua string. Tapi di sini kita membandingkan dua nilai numerik gitu. Nah, kita buat instruksinya ya, yaitu membandingkan R00 dengan R01. Nah, R01 ya, sudah ya. Nah, kita buat new instruction. Kita close dulu. Lalu kita coba eksekusi, namun kita amati nilai register SR ya. Ternyata ketika dieksekusi, nilai register SR itu tetap nilainya sama dengan 0. Nah, lalu kita amati bit status OV atau Z atau N pada status register. OV, Z atau N tidak ada yang terchecklist, tapi ketika kita checklist, maka nilai SR-nya itu akan berubah. Ketika kita checklist OV, nilai SR-nya jadi 4. Ketika kita checklist Z, nilai SR-nya jadi 1, dan ketika kita checklist N, nilai SR-nya jadi 2. Nah, selanjutnya kita ke instruksi program counter, di mana
dalam program counter ini kita diarahkan untuk membuat instruksi untuk melakukan unconditionally jump ke instruksi yang pertama. Kita melakukan unconditionally jump ke instruksi yang pertama. Oke, kita cari unconditionally jump-nya di mana ya? Nah, ternyata ada di control transfer. Di control transfer kita pilih JMP ini, yaitu jump unconditionally, di mana kita akan melakukan JMP ini ke instruksi yang pertama. Instruksi yang pertama itu ya instruksi yang R00 ini ya. Berarti kita ganti nilai registernya yaitu jadi R00 sudah. Kita buat new instruction. Nah, setelah kita buat new instruction, lalu nanti kita akan dieksekusi. Namun setelah nanti eksekusi bandingkan amati nilai register PC-nya. Nilai register PC-nya kan sekarang 25. Kita amati ya. Ternyata nilai register PC-nya masih tetap 25. Nah, selanjutnya kita ke instruksi alamat fisik dan alamat logika. Nah, untuk alamat fisik dan alamat logika itu terdapat pada CPU interaction, di mana alamat fisik dan alamat logika ini mengandung dikonversikan ke dalam bahasa biner. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke instruksi stack pointer, di mana untuk instruksi stack pointer ini kita diarahkan untuk membuat instruksi untuk mengambil atau pop nilai teratas dari program stack ke register 02. Kita add, lalu kita pilih data transfer, kita pilih pop karena kita akan mempop nilai dari atas ke stack kepada register gitu ya. Nah, sudah ini kita ganti registernya ya. Kita ganti register ini karena ke program stack register 02, maka ini diganti ke R02. Lalu kita buat new instruction. Nah, sebelum eksekusi, kita amati nilai pada register SP. Ini nilainya itu 8100. Kita eksekusi. Bentar. Nah, tadi kan 8100, sekarang menjadi 8098 nilainya. Nah, setelah kita eksekusi, kita lanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu kita harus membuat juga instruksi untuk mengambil nilai teratas dari program stack ke register R03. Nah, kita membuat instruksi baru untuk melakukan pop lagi, tapi dari program stack ke register R03. Jadi kita hanya merubah di sini ya, di registernya. Ke R03 kita buat new instruction. Close. Lalu kita eksekusi, tapi amati nilai pada SP. Ternyata nilainya berubah menjadi 8096 ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam instruksi status register, di mana pada instruksi status register ini kita diinstruksikan pertama-tama itu untuk membuat instruksi untuk membandingkan atau compare, dan kita memilih comparison yang membandingkan nilai dalam register R04 dan R05. Kita akan membandingkan R04 dan R05. Jadi kita bikin dulu perbandingannya. Setelah itu kita
tambahkan instruksi atau new instruction, tambahkan, kita close. Lalu selanjutnya, arahan selanjutnya itu kita harus menyisipkan secara manual dua nilai yang sama pada register R04 dan R05. Kita masukkannya gimana? Kita pilih pakai insert below, supaya nanti ditambahkannya di bawah gitu ya. Nah, kita tambahkan register R04 itu nilainya sama dengan register R05. Di mana kita tinggal menambahkan, misalkan kita tambahkan R04 itu 5 nilainya itu. Kita insert instruction, close. Nah, kita insert bold lagi. Nah, kita insert bold lagi. Insert below lagi. Kita selanjutnya insert below lagi. Kita tambahkan R05-nya sekarang. R05-nya nilainya kita samakan, yaitu masih 5. Setelah itu, kita insert instruction, lalu close. Setelah ditambahkan secara manual, kita harus mengeksekusi instruksi pembanding pada langkah 28 di atas, atau pada langkah yang ini nih. Kita eksekusi ya. Step. Nah, di R05 pada general values masih nilainya 0. Lalu kita run lagi. Ternyata nilai R04 dan R05 masih 0. Nah, selanjutnya kita memasukkan atau menginsert lagi nilai R04 itu berbeda dengan R05, di mana register R05 lebih besar dari register R04. Kita insert below lagi. Nilainya yaitu di sini R04-nya misal. R04-nya kita ubah menjadi tetap 5, tapi R05-nya kita ubah jadi 6. Nah, R05-nya kita rubah jadi 6. Kita insert instruction, close. Lalu setelah itu, kita eksekusi pembandingnya. Kita step dari sini ya. Step. Ternyata yang berubah itu di special CPU registernya di bagian PC-nya yang berubah-ubah itu. Dan IR, MAR, dan MDR-nya itu yang berubah-ubahnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke instruksi yang terakhir, di mana instruksi yang terakhir yaitu instruksi jump if, di mana dalam instruksi jump if ini kita diarahkan atau diinstruksikan untuk melompat, membuat instruksi untuk melompat atau jump ke instruksi yang pertama jika nilai dalam register R04 dan R05 sama. Kita di control transfer, di mana nilai R04 dan R05 sama, maka kita pilih yang JGE ini, jumps if greater than or equal, di mana kita loncat jika nilainya lebih besar atau sama. Nah, kita loncatkan ke instruksi yang pertama. Instruksi yang pertama yaitu instruksi R00. Nah, tetap ini sudah R00, kita buat instruksinya. Close. Nah, setelah itu
kita eksekusi. Bagaimana hasilnya? Ternyata di register PC-nya yang berubah-ubah, teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.